Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu wa ba'd. Jamaah Masjid Bait Al-Quran, Pusat Studi Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semuanya, santri pasca tahfidz Bait Al-Quran angkatan ke-35 yang tinggal menghitung minggu lagi untuk regenerasi keangkatan setelahnya. Oke, ya, pada kesempatan kultum kali ini saya akan membawakan satu hadis saja yang menurut saya itu hadisnya menarik. Menarik karena apa? Nanti dulu. Sebelum masuk hadisnya saya ingin mengutarakan beberapa premis kalau bahasanya Ustadz Andi. Bahwa manusia itu, salah satu konsekuensi dari manusia itu diciptakan menggunakan akal dan hawa nafsu, itu adalah dia mempunyai rasa keinginan. Punya keinginan, punya angan-angan, punya rasa ingin memiliki sesuatu. Nah, itu di dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang menjurus pada itu. Yang pertama itu ada al-amal, pakai hamzah. Tulisan saya jadi jelek banget di sini. Al-amal. Al-amal itu tawakku ala husuli syai'i ma yustab'adu husuluhu. Menginginkan sesuatu yang mana sesuatu itu susah untuk diraih. Itu al-amal. Lawan dari al-amal itu at-tam'u. At-tam'u. Menginginkan sesuatu tapi qurba husuluhu, mudah untuk mendapatkannya. Makanya orang yang sering dapat apa disebut toma itu gara-gara yang didapatkan itu mudah. Nah, antara al-amlu sama at-tam'u itu ada yang namanya ar-roja. Roja, pengharapan. Dia berada di antara al-amu at-tam'u. Nah, ada satu hadis yang menarik menurut saya, enggak tahu menurut teman-teman kayak gimana, kayaknya menarik juga. Karena apa? Karena hadis ini itu disyarah oleh pensyarahnya bukan hanya dalam bentuk deskriptif. Biasanya kan ada hadis terus maksudnya bla 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 bla, paragraf gitu ya, bentuknya kata-kata. Cuman untuk satu hadis ini itu pensyarahnya itu juga menjelaskan dalam bentuk visualitatif. Hadis ini tuh hadis diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, ada di dalam Sahih Bukhari dan disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Dari jilid 1 sampai jilid 15 kayaknya nggak ada satupun hadis yang disyarahkan secara visualitatif kecuali hadis ini. Judul hadisnya itu Tulul Amal. Tulul Amal. Tul itu apa? Panjang. Amal itu angan-angan, harapan yang sifatnya itu susah untuk diraih. Dalam istilahnya, terminologi itu ada banyak yang mendefinisikan, cuman poinnya itu sama. Al-istimraru fil hirsi ala dunya ma'a kasratil i'radi anil akhirah. Bersungguh-sungguh secara benar-benar banget untuk mencari pundi-pundi dunia tapi melupakan perkara-perkara akhirat. Itu definisi dari tulul amal. Ada 2 poin ya. Al-hirsu ala dunya, terus al-i'rad anil akhirah. Nah, suatu ketika Nabi SAW itu pernah gambar. Ternyata Nabi juga bisa gambar nih. Hadisnya dari Abdullah. An Abdillah qala khatta Nabi SAW khattan murabba'an. Suatu ketika Nabi SAW itu menggambar garis murabba. Apa murabba? Ya, sesuatu yang garis yang memiliki 4 sisi, persegi dari sini. Wa khattan fil wasti kharijan minhu. Kemudian gambar garis dari tengah keluar dari murabba ini. Oke. Ini. Wa khatta khutatan sigaran ila hadhihi alladhi fil wasti min janibil ladhi fil wasti. Kemudian gambar garis kecil-kecil antara tengah ini dan tengah yang ini. Waqala, kemudian dijelaskan oleh Nabi, gambar apa ini? Halal insan. Ini insan, manusia.
Wa hadza ajaluhu muhitun bihi. Atau dalam riwayat lain qad ahata bihi, ada syak firawi. Muhit ajal, sorry. Wa hadza alladhi wa kharijun minhu amaluhu. Yang di luar ini adalah amalnya. Angan-angannya. Amal pakai hamzah ya, bukan pakai ain ya. Wa hadhil khutatu sigaru al-a'rad, jamak dari arad. Di dalam syarahnya itu beliau mengutip dari Imam Al-Karmani bahwa al-afatul aridatu, sesuatu rintangan, halangan, celaka dan lain sebagainya. Al-a'rad. Fa'in akhta'a hadha nahasyahu hadha. Wa in akhta'a hadha nahasyahu hadha. Atau dalam syarahnya menggunakan bahasa yang lebih simpel, fa in salima min hada lam yaslam min hada wa in salima min jami'i halihi baghtadahul ajal. Nah, ini merupakan gambaran buat manusia atau orang-orang yang memiliki angan-angan yang panjang. Ketika dalam proses dia itu ingin merealisasikan amal ini yang tadi sifatnya itu apa? Ma yustab'adu husuluhu, jauh atau susah untuk diraih, akan ada banyak sekali rintangan yang menghalanginya. Jikalau dia selamat dari rintangan ini, nggak mati, maka dia akan ada rintangan lagi. Jikalau selamat dari yang ini, nggak mati, ada rintangan lagi. Jikalau selamat dari semuanya, akan menemui ajalnya. Artinya apa? Artinya angan-angan manusia itu terkadang itu melampaui dari ketetapan ajal yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan itu yang membuat kita sebagai manusia itu berhasrat untuk selalu mencari pundi-pundi dunia dan meninggalkan perkara-perkara akhirat. Ini tadi ulul amal. Nah, di sini titik poinnya tuh di situ. Nah, ada satu hal menarik dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa kata beliau, manusia itu tidak bisa hidup dengan nyaman ketika dia itu tidak boleh berangan-angan. Teman-teman kalau dilarang berangan-angan, saya besok kalau tua, saya besok kalau umur panjang gitu kan kayaknya nggak ada giroh untuk hidup ya, kayak nggak ada semangat gitu ya. Nah, kata Imam Ibnu Hajar, berangan-angan itu boleh selama tidak i'rad anil akhirah, selama angan-angan itu tidak menjauhkan kita dari perkara akhirat. Saya menutup kultum ketiga ini dengan makalah yang Imam Bukhari juga sematkan di dalam, sebelum menjelaskan hadis ini, di dalam muqaddimah bab, dari perkataan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, bahwa kata beliau, irtahalatid dunya mudabbiratan, dunia itu berjalan membelakangi kita, di belakang kita. Wartahalatil akhiratu muqbilatan, sedangkan akhirat itu ada di depan kita. Walikulli wahidatin minhuma banuna, setiap dari antara dunia dan akhirat itu, setiap dari dunia dan akhirat itu mempunyai dalam tanda kutip anak-anak. Faqulu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian semua itu anak-anak akhirat, anak-anak orang-orang yang senantiasa menyiapkan kehidupan untuk akhiratnya. Jangan menjadi anak-anak atau hamba-hamba dunia. Fa innal yauma amalun wala hisab, sekarang ini adalah waktunya beramal tanpa ada hisab. Wa godan hisabun wala amal, sedangkan besok adalah hisab tanpa adanya amal. Maka dari itu, mumpung masih dunia, mumpung kita masih bisa beramal dengan amal-amal yang baik yang banyak, maka dari itu mari kita sama-sama meningkatkan amal baik kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.